Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Alhamdulillah sudah di halaman 42. Ini kita baca dulu di luar sedikit, kemudian nanti baru kita kembali ke hasyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Dan dipukulkan akan dianya si anak, 'alaiha di atasnya meninggalkan sholat, li ashrin artinya sesudah sempurnanya 10 tahun, ka saumen ataqahu sama seperti puasa yang menyanggupi dianya si anak akannya puasa. Nah, artinya di sini hukum dasarnya berkaitan dengan sholat. Yang meninggalkan sholat sudah 10 tahun harus dijewer kan? Nah, sama juga seperti puasa, tapi ada syaratnya nih. Kaitnya puasa yang anak itu udah sanggup berpuasa, nggak mau puasa boleh dijewer. Artinya sama juga. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in. Maka sesungguhnya anak itu diperintahkan akan dianya si anak dengannya puasa li sab'in sesudah sempurna 7 tahun. Wa yudrabu alaihi dan dipukul akan dianya si anak di atasnya puasa, maksudnya di atas meninggalkan puasa, li ashrin sesudah sempurna 10. Kas sholati sama seperti sholat. Wa hikmatu dzalika tamrinu 'alal ibadah. Formula hikmah demikian itu melatih kepada ibadah, lihat ta'awwadaha supaya membiasakan dianya si anak akannya ibadah, fala yatrukuha maka tidak akan meninggalkan ia akannya ibadah. Titik. Ya, ini yang kemarin. Nah, kembali ke Ustaz. Puasa. Kalau belajar nggak ada penjelasan di sini Ustaz. Kalau nggak mau sekolah perlu dijewer nggak? Nah. Sekarang lanjut. Ya, nanti kita baca di luar dulu dikit. Kemudian baru qauluhu. Coba tuh ya. Taumin ataqahu ataqah af'ala. Af'ala. Sebagai apa tuh gue? Kedudukannya pada saumen. Oh, kenapa? Oh, karena ini ya, Peru Musarif. Jumlah bukan, ini ataqah fi'il madhi. Oh. Ataqah fi'il madhi, dhamir fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke si anak, hu maf'ul bih, kembali ke puasa. Seperti puasa yang menyanggupi ianya si anak akannya puasa. Robitnya hu ini, pengikat antara na'at man'ud. Nah. Oke, siapa lagi? Lanjut. Ini wabahasal azra'i. Siapa? Ustaz Najmi pertama. Ayo Ustaz Najmi. Yang semangat. Di luar lam. Luar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabahasal azra'i fi qannin saghirin kafirin nafaqa bisyahadataini annahu yu'maru nadban bis salati was saumi bahasa alaihima min ghairi darbin liya lafa al khaira ba'da bulughihi wa an aba al qiyasu dzalika intaha. Oke, gitu ya Ustaz. Nah, tadi di belakang kalau memerintahkan anak kan wajib ya. Wajib kepada wali kan untuk memerintahkan anak sholat dan
puasa. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahasal adra'iyu, dan mengkaji atau membahas oleh Syekh Adra'i fi qinnin saghirin, pada budak yang kecil, kafirin lagi yang kafir. Natoka bisyahadata ini yang mengucapkan ianya budak dengan 2 kalimat syahadah. Akan apa yang dibahas oleh Syekh Adra'i? Mik Ustaz Najmi rada ini Ustaz. Gangguan sana. Ya, dimatiin dulu ntar dinyalain. Membahas oleh Syekh Adra'i dalam budak yang kecil yang kafir, yang mengucapkan ianya si budak dengan 2 syahadah, annahu, wah sungguhnya si budak itu yu'maru, diperintahkan akan dia nisbah sunnah dengan sholat dan puasa. Nah, jadi Syekh Adra'i mengkaji budak yang kecil kafir. Karena budak kecil kafir, maksudnya gini, dia nggak jelas orang tuanya. Anak kecil kan dinisbatkan kepada orang tuanya atau kepada tuannya. Karena tuannya nggak ketahuan, apakah ini jelas berarti ketahuan, memang dia kafir kan? Cuma tuannya nggak ada kelihatannya. Nah, pada budak yang kecil yang kafir, yang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Artinya kesaksian anak kecil sebenarnya nggak sah kan? Nggak sah. Nah, tapi menurut Syekh Adra'i tetap disunnahkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan puasa. Yuhasu alaihima, diajak akan dia kepada keduanya sholat dan puasa, min ghairi darbin, dari ketiadaan dipukul. Liya'lafal khaira, supaya membiasakan ia akan kebaikan, sudah baliknya si kin. Wa in abal qiyasu zalik, sekalipun engganlah oleh kias akan demikian. Sekalipun nggak bisa dikias sebenarnya, karena ini namanya juga kafir. Ya kan? Anak kecil maksudnya. Kafir, walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadah kan nggak dihitung. Ya, karena anak kecil itu biasanya diikutkan kepada orang tuanya, atau kalau budak diikutkan kepada tuannya, kalau anak kecil ya. Benar nggak seperti itu? Nah, benar nggak benar kita lihat dulu, nanti ada penjelasan. Mana di dalam? Nah, ini di dalam. Siapa yang baca? Kalau udah kita baca ini jelas nanti. Saya Tengku nggih. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bahasal azra'iyu ila akhirih ibarakati. Naam. Bahasal azra'iyu fi qinnin sagirin la yu'rafu islamuhu annahu la yu'maru biha ay wujuban lihtimali kufrihi wala yunha anha li'adami tahaqquqi kufrihi wal aujuhu nudiba amruhu liya'lafaha ba'dal bulugi wahtimali kufrihi innama yumni'ul wujuba faqat. Intaha. Wa fi ainshin ma nasuhu qala Syahabur Ramli fi hawashi syarhir Raudi innahu yajibu amruhu biha nadhran li zahiril islami wa mithluhu fil khatibi alal minhaji ay thumma in kana musliman fi nafsil amri sahhat salatuhu wa illa fala wa yambagi aidan annahu la yasihul iqtida'u bihi. Intaha. Oke, Ustaz. Titik. Ini rada rumit ini. Beda ibarat di sini sama ibarat tufah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahasal adra'iyu ila. Dan telah membahas oleh Syekh Adra'i. Hingga akhirnya itu ibarat tufah. Berulah ibarat kitab tufah itu na'am. Kendati pun demikian. Nah. Qauluhu ibarat tufah na'am ila al-ghardu min naqliha. Bermula tujuan dari menakalnya ibarat tufah. Bayanut takhalufi itu menjelaskan perbedaan bainama nakalahu syarihuna anil bahsil adra'i. Di antara ma yang menakal akannya ma oleh syarih di sini dari pembahasan adra'i. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau kita lihat di luar tadi kan. Kalau di luar udah jelas kafirnya.
Membahas oleh Adra'i pada seorang budak yang kecil lagi yang kafir, yang telah mengucapkan dengan 25 syahadat. Nah, ini ada perbedaan nukilan. Di sini dalam Tuhfah, bahasal Adra'iyu membahas oleh Syekh Adra'i fiqin dan sagirin pada seorang budak yang kecil. Budak yang apa? Kafir apa bukan? La yu'rafu islamuhu. Yang tidak diketahuikan akan keislamannya. Jadi nggak jelas. Islam apa kafir nggak jelas, muhtamil. Nah, akan apa membahas oleh Syekh Adra'i annahu la yu'maru biha. Akan bahwa sungguhnya budak kecil itu tidak diperintahkan dia dengannya sholat. Artinya wujuban nisbah wajib. Artinya tidak diperintahkan sebagai perintah wajib. Nah, kalau sunnah bisa saja. Artinya tidak wajib diperintahkan untuk salat. Bukan wajib tidak diperintah, bukan. Tapi tidak, kan wajib tidak diperintah antara tidak wajib diperintah kan beda Ustaz ya. Ya. Jadi nisbah wujuban maksudnya tidak wajib untuk memerintahkan anak yang kecil tadi. Kalau sunnah bagaimana? Ada kemungkinan hukum sunnah enggak? Nanti kita lihat. Kenapa tidak wajib? Lihtimali kufrihi. Karena ada kemungkinan kafirnya. Nah, orang kafir kan ngapain diperintahkan? Diperintah pun enggak sah. Wala yunha anha. Dan tidak dilarang akan dianya sikin anha darinya sholat li'adami tahakuki kufri karena tidak pasti kekafirannya. Artinya muhtamil dia. Dia anak kecil, nggak tahu dinisbatkan ke siapa. Wal aujah nadbu amrihi, bermula pendapat yang aujah itu sunnah memerintahkannya si kecil tadi li'alafaha supaya membiasakan ia akannya sholat ba'dal buluk. Ya. Wahtimalu kufrihi innama yamna'ul wujub fakat. Bermula kemungkinan kafirnya si anak tadi hanya saja menghalangi ia akan wajib. Tidak menghalangi sunnah. Jadi yang ternafi wajib memerintah. Kalau sunnah bisa saja. Indah, ibarat Tuhfah. Wa fi ainsyin, dan dalam hasyiah alamah Syabramalasi ya. Itu ma nasuhuma yang bermula nasnya ma itu qala Syihabur Ramli, berkatalah oleh Syihab Ar-Ramli fi hawashi syarh Ar-Raudhi, dalam hasyiah syarah Raudhah. Apa kata beliau? Innahu yajibu amruh. Hanya sesungguhnya si anak itu wajiblah oleh memerintahkannya si anak biha dengannya salat nazran li dhahiril Islam, karena melihat bagi zahir Islam. Nah, karena dia berada di negeri Islam, secara zahir berarti Islam. Begitu dulu. Nah, sunnah, wajib malah. Wajib memerintahkan si anak itu dengan sholat karena melihat bagi zahir Islam. Wa misluhu fil khatib, bermula misalnya ma yang ada dalam hasyiah syarah Raudhah itu dalam khatib di atas manhaj. Maksudnya hasyiah khatib Syarbaini atas minhaj. Sama juga, artinya wajib juga. Summa ingkana musliman fi nafsil amri, kemudian di sana ada tambahan. Kemudian jika ada ianya si anak itu muslim fi nafsil amri, pada hakikat perkara, shahat sholatuhu, sahlah oleh sholatnya si anak, wa illa fala, jika dia bukan muslim pada hakikat perkara maka tidak sah. Artinya secara zahir diperintahkan untuk sholat, kemudian dia sholat. Kalau memang sebenarnya dia muslim, karena muslim orang tuanya misalkan, berarti sholatnya sah. Kalau ternyata pada sebenarnya nafsul amri dia enggak muslim, enggak sah sholatnya. Nah, karena ada kemungkinan seperti ini, wayam bagi ayatan annahu la yasihul iktida'u bi. Dan sepantaslah pula oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak salah oleh mengikuti dengannya si anak. Karena untuk kesah sholatnya tadi mengandung ihtimal, berarti dia enggak boleh jadi imam. Nah, dikit lagi. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya syarah, wa in abal qiyasu zalik, sekalipun enggan oleh qiyas akan demikian. Artinya akan demikian sunat memerintah. Nah, kalau untuk dikias kepada anak yang lain, bahwa sunnah memerintahkan budak tadi untuk salat, secara kias nggak masuk. Kenapa? Li'annahu kafiran ihtimala. Karena anak itu ada kemungkinan kafir. Masa orang kafir diperintahkan salat? Ini rada begitu Ustaz nih. Coba diluruskan Ustaz. Rada kacau balau nggak kedengaran? Mau nanya-nanya aja dulu tuh. Coba Ustaz. Wa in aba al qiyasu tadi tunggu ya. Pak Il.
Berarti kias bisa jadi fa'il tunggu jadi untuk aba gitu. Yang enggan itu bukannya harus orang gitu, yang enggan. Nah, kalau nggak fa'il maf'ul. Coba mana tadi? Terakhir. Atau bukan aba itu kan menolak dia, enggan ya. Enggan. Hmm. Sekalipun enggan akan kias oleh demikian. Engganlah oleh demikian akan kias. Kalau yang enggan itu kan harusnya orang gitu tuh. Kok kias Fa'il. bisa enggan? Fa'il nggak harus orang, Ustaz. Ya, maksudnya enggan mungkin nggak tepat, kurang enggan kali, tidak cocok kias gitu tunggu ya. Iya, ya. Maksud Ustaz di segi pemaknaannya ya. Iya, betul. Saya bingung artinya kalau kias enggan gitu. Nggak cocok maksudnya. Maksud enggan di sini nggak cocok kias karena beda masalah. Bukan Iya. enggan artinya punya iradah, bukan. Artinya tidak menerima istilahnya gitu. Oh, gitu ya. Menolak. Menolak. Gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab nggak apa-apa, Ustaz. Benda mati juga punya iradah kan. Yuridul apa? Jidaru. Iya, yuridul jidaru ayam qadha. Faqamah kan. Dinding itu berkehendak. Dinding itu berkehendak pengen runtuh walaupun majar itu. Tapi bisa saja ada iradah. Aja akli. Mailun. Kemudian pembahasan ini kan bahasa Al-Zara'i itu fi kanin sagirin. Ini berarti tentang untuk budak aja tunggu ya ceritanya atau semua anak kecil juga? Enggak, anak kecil udah di atas. Ini khusus budak aja gitu. Udah. Atau anak kecil juga nggak apa-apa. Sekarang kita menemukan anak kecil nggak jelas orang tuanya. Tapi kalau di negeri Islam dia dianggap Muslim. Kan begitu Ustaz Bahruli kan, seorang anak ditemukan di negeri Muslim. Mayoritas Muslim dianggap Muslim. Mesti diperintahkan sholat. Ini nggak tahu kasusnya gimana. Kok tiba-tiba ada anak-anak yang kafir. Di mana diketahui kalau dia kafir? Apa ciri-cirinya? Berarti kalau kafirnya sudah jelas, cuman dia natoko bisyahadata ini itu tunggu. Kan yang ada jadi di ihtimal. atas. Nah, yang bikin ihtimal kan di situ. Dia kafir cuman. Kafir tapi dia baca syahadat. Ya. Nah kan kalau kesaksian anak kecil kan memang belum diterima gitu. Iya. Seperti itu. Ini yang jadi muhtamil, diperintahkan sholat apa enggak? Ada yang bilang wajib, ada yang enggak. Iya. Tapi kasus ini sekarang ada enggak? Enggak ada, karena enggak ada budak lagi Ustaz. Karena enggak ada kasus, udah. Ada pandangan yang lain? Ustaz Nurdin ada yang pengen menambahkan? Ustaz, Ya. mau nanya lagi Ustaz. Boleh. Damir apa namanya itu hal dan sya'an itu macam mana Ustaz? Gimana cara menjelaskan? Damir hal sya'an itu satu damir yang marjinya nggak ada marji. Cuma damir itu damir mubham lah bahasanya ya. Kemudian diterjemahkan oleh jumlah sesudahnya. Nah. Paham kita setelah jumlahnya. Ya, damir itu maksud dari, kalau bahasa Indonesia begini bahasanya. Begini, ya. Karena itu apa? Ke depan ya bahasa Indonesia. Mayufasiruhu ma ba'dahu itu kadang itunya seperti itu ya tariknya. Jadi ditafsirkan oleh lafaz setelahnya gitu. Ya, dia yang menafsirkan mesti jumlah juga. Jumlah yang di depan tapi bukan di belakang dia. Bukan, jumlah yang di depan. Satu dhamir yang mubham yang ditafsirkan oleh jumlah sesudahnya. Itu dhamir sya'an. Kemudian biasanya dialah itu terjadi khilaf, ada yang bilang muzakkar selalu, huwa atau hu. Ada yang bilang hiya juga ada kadang-kadang. Kayak kul huwallahu ahad Ustaz. Huwa dhamir sya'an. Katakan olehmu dianya apa? Allahu ahad. Allah itu esa itu. Ini Teguh, ini contohnya kan annahu la yu'maru biha itu Teguh ya. Teguh. Ini contohnya mana? Ya, itu annahu la yu'maru biha itu maksudnya. Kalau di sini bukan dhamir sya'an juga boleh di sini karena ada marjinya kan. Bisa kita kalau kembali ke anak juga boleh. Oleh Syekh Al-Zara'i pada budak yang kecil yang tidak dikenal akan Islamnya si budak. Wah, sungguhnya si budak. Di sini jelas nih bukan dhamir sya'an. Di mana tadi yang saya artikan sya'an? Mana Ustaz?
bukan sya'an juga boleh. Nah, kayak begini kan. Ini kenapa kita sya'an? Karena ini kutipan Raudah. Berkata oleh Syihab Ramli dalam Hasyiah Syarah Raudah. Sesungguhnya kan nggak ada kembali karena nggak ada kitab Raudah di sini kan. Makanya saya sesungguhnya hal wa syai'an. Hal dan sya'an wajiblah oleh memerintahkan si anak. Tapi dhamir ini kita kembalikan ke anak juga boleh. Kita membayangkan ini kita sedang ngaji kitab Syarah Raudah di mana sebelumnya pasti ada ibarat membahas tentang kin sagir itu. Jadi kembalilah ke kin sagir. Karena di sini nggak ada tulisan ya udah langsung boleh. Yang penting siap bertanggung jawab. Yang itu Ustaz ya. Adomir pidomir. Semua bisa di sini kan. Dan sepantaslah pula oleh buah sungguhnya si anak boleh juga. Itu tidak salah oleh mengikuti dengannya si anak boleh Ustaz. Itu dhamir sya'an, dhamir kili-kili. Lial apa itu maknanya senang gitu ya, menyenangkan, menyenangi gitu ya, itu ya. Sya'an. Bukan liak lafat tadi, liak lafat. Alafat. Ma'luf supaya terbiasa. Terbiasa artinya senang. Iya, menyenang gitu ya. Menggemari gitu ya. Gemari. Oke. Bagaimana ini? Kita lanjutkan? Ya, siap tunggu. Oke, ini udah rada aman ini. Siapa lagi lanjut? Bebas memilih ini. Ustadz nggak dipanggil ini, nggak ada yang manggil. Bebas, ngambil posisi masing-masing. Kenal saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa Ini di atas dulu. yajibu. Ya, di luar. Di luar, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu aidan ala ma mara nahihi anil muharramati wa ta'limuhul wajibatu wa nahwiha min sa'iris syara'i'in ad-dhahirati walau sunnatan kasiwakin wa amarahu bidzalika wala yuntaha wujubu ma mara ala man mara ila bi bulughihi rasidan wa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Oke. Ustaz. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ayda. Wajib pula ala man marra kepada orang yang telah lalu ia, bapaknya, ibunya, kakeknya kan, si Qayyim, si Wasi, Malikul Kin. Wajib pula kepada orang yang telah lalu ia oleh apa wajib? Nahyuhu, fa'il yajibu. Oleh melarangnya si anak anil muharramati dari segala yang diharamkan. Wa ta'limu, kita atau kepada nahyu. Wajib pula kepada orang yang telah lalu oleh mengajarkannya si anak al-wajibat akan segala yang wajib-wajib, wa nahwaha dan akan seumpamanya yang wajib min sairi syara'i dhahirah dari ketinggalan atau dari semua syariat-syariat yang zahir. Walau sunnatan, sekalipun ada ianya syariat itu sunnah. Kasiwakin seperti bersiwak. Jadi wajib dilarang dari yang haram, wajib diajarkan yang wajib, bahkan ada yang menyatakan yang sunnah juga wajib diajarkan. Di sini khilaf. Sesudah diajarkan wa amruhu bidzalik, dan wajib pula oleh memerintahkannya si anak dengan demikian. Sudah diajarkan, diperintahkan untuk melakukannya. Wala yantahi, intaha yantahi. Wala yantahi wujub ma marra. Dan tidak berakhirlah oleh kewajiban ma, dan tidak berakhirlah oleh wajib ma yang telah lalu ia. Ma yang telah lalu melarang dari yang haram, mengajarkan yang wajib. Dan tidak berakhirlah oleh wajib ma yang telah lalu ia di atas orang yang telah lalu ia. Ala man marra. Illa bibulughi, kecuali baru berakhir dengan baliknya si anak rasyidan, hal keadaan si anak itu yang rasyid.
Udah pinter, balik normal lah. Wa ujratu ta'limihi dzalik, dan bermula biaya mengajarkannya si anak akan demikian yang wajib tadi. Kal Qur'ani, sama seperti Quran dan adab juga, itu fi malihi, pada hartanya si anak kalau dia punya harta. Summa ala abihi, kemudian kepada bapaknya. Summa ala ummihi, kemudian kepada ibunya. Kalau dia punya duit, ngambil duit dia dulu. Nah, titik dulu Ustaz. Tengku marah terus berlalu kata Tengku artinya. Saya kok kurang paham. Yajibu wa yajibu aidan alaman marah. Di atas Marah orang tuh- yang telah lalulah, yang telah disebut di belakang maksudnya. Man marah berarti man sabaka gitu. Iya, bukan man sabaka dzikruhu boleh. Kalau kita artikan marah, man sabaka dzikruh, yang sudah disebut di belakang. Wajib pula kepada orang yang telah lalu ia orang yang telah disebut di belakang maksudnya. Rada aneh Ustaz ya? Saya kurang paham jadi. Saya tadi mikirnya man marah itu yang orang tuanya meninggal gitu tuh, man mata gitu kan berlalu gitu. Bukan. Ini belum biasa dengan lafaz kita kuning ini. Udah biasa Ustaz ini. Kama taqaddama ma marra kama sabaka dzikruhu, udah sering. Nah itu. Nah. Yang berlalu Yang udah berlalu di belakang, yang udah disebut di belakang, walinya kan? Wa in ala kan? Wasi kemarin. Itu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Ustaz, ongkos belajar itu wajib enggak? Gimana? Ongkos belajar itu. Bukan ongkos ini. Biaya sama biaya. ongkos sama ya? Bukan anak dikasih jajan, bukan. Maksudnya untuk mengajarkannya, untuk biaya guru, biaya beli kitab segala macam kan, diambil dari harta si anak. Dia Kalau dikasih jajan juga Ustaz. Kasih biaya guru kan Ustaz kan, maksudnya kan? Kasih wajib Ustaz. Wajib, kalau nggak ada yang mau ngajarin, kalau nggak dikasih biaya berarti harus kasih biaya. Kecuali ada yang mau ngajar gratis, ya nggak apa-apa. Kita punya anak Ustaz, kita nggak bisa ngajarin sendiri. Yang wajib ngajarin kan kita orang tuanya. Wajib ngajarin, kita nggak bisa ngajarin, harus ngundang guru. Guru kalau nggak dibayar nggak mau, wajib bayar. Nah, gitu Ustaz. Kayak bayar SPP di sekolah, kan wajib ya, kalau nggak dikeluarin. Iya. Kan kata Imam Syafi'i, untuk dapat ilmu harus 6 syaratnya. Apa Ustaz? Salah satunya Lan biaya. tanalul ilma illa bisittatin ya. Salah satunya bibulghatin ya. Harus ada bekal, itulah biaya. Cuma bahasa kita sekarang kan rada aneh. Masa agama diambil duitnya kan gitu? Iya Ustaz. Nah, memang yang ngajarin agama nggak perlu makan kan? Itulah Ustaz. Mana di dalam ini? Ya, ini. Siapa lagi yang bertugas? Wayajibu. Ustaz Cicip. Ayo Ustaz, tafadhal. Tamu kalau baru 2 kali dianggap tamu harus dimuliakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu wa yajibu aidan ala man marrah ay minal amrayni wal wasi wa malikir raqiq. Mithluhum multaqitu wal muda'u wal musta'iru. Al imami fasuliha il muslimina. Qawluhu wa ta'limuhu al wajibati ay salati wa shaumi wa zakati wal haji wa ma yata'allaqu biha min al-arkani was syurut. Qawluhu walau sunnatan kasiwakin wa qala fi syarhir rawdih bil muhimmati fi dhalika wa qala al-muradu bisyara'i ma kana fi ma'na at-taharati was fi ma'na at-taharati was salatu kasqawmi wa nahwihi
li'annahul madrubu ala tarkihi. Wa zakarana wa hujjar kasih. Dikit lagi Ustaz. Tsumma ra'aitu fi syarhil mubadi zakara anna dhahira kalamil qamuli ad-darbu ala ini. Oke. Nah, oke Ustaz, terima kasih. Nah, qauluhu wa yajibu aidan ala man marra. Bermula ucapan syareh dan wajib pula kepada orang yang telah lalu ia. Siapa man marra? Ini Ustaz Fahri. Minal abawaini, dari dua orang tua, wal wasi. Orang yang diwasiatkan ya, yang bertugas menjaga anak. Wa malikir rake, dan pemilik budak. Wa misluhum al multaqitu. Bermula seumpama mereka. Atau bermula yang sama dengan mereka bapak, wasi, dan malik, itu al-multaqid. Orang yang menemukan anak kecil. Kita menemukan seorang anak kecil dibuang oleh orang tuanya kan. Wajib juga itu tadi. Menyuruhnya, mengajarnya. Wal muda'u, dan orang yang dititipi. Kita dititipi anak. Wal musta'iru, dan orang yang meminjamkan anak. Ini maksudnya budak kan. Budak kan bisa dipinjam, kita pinjam. Habis kita pinjam masih kecil, untuk ngupas pinang misalkan, harus diperintahkan sholat, diajarkan. Fal imamu, kemudian imam. Nah, kita ataf kepada al-multaqid ya. Bermula seperti mereka juga, itu multaqid itu orang yang memungut anak, wal muda'u, orang yang ditipi anak, wal musta'iru, orang yang meminjam anak, fal imamu, kemudian imam, fasulahaul mu'minin. Kemudian orang-orang saleh dari orang muslimin. Orang fasik nggak wajib ya. Orang fasik takut nggak tanggung jawab. Malah anaknya dicubit. Kalau ataf ke nutang tuh alaman marrah, kira-kira gimana? Fal imam. Alaman marrah. Iya. Soalnya di saya ini fal imami kayaknya. Oh gitu. Gimana kalau kira-kira kalau di atas ke alaman marrah? Kejauhan nih, sayang ini kita tinggalin. Ya. Jadi wajib pula kepada orang yang telah lalu. Kalau kita ataf ke sini berarti kita baca fal imami boleh. Ini minal abawa ini kan majrur ya. Wal wasiyyi wa malikir raqiqi. Kemudian ini ibtidak baru kan, wa misluhum al multaqitu wal muda'u wal musta'iru fal imamu. Jadi kalau kita baca fal imamu ya ataf kepada multaqitu. Kalau ustadz mau ataf kepada abawa ini boleh baca fal imami. Enggak? Itu enggak, kalau di soalnya saya yang iskal itu ya kok pakai fa gitu. Soalnya kalau misalkan di depannya wal musta'iru wal imamu gitu. Enak kan, lebih enak. Iya. Artinya imam ini terakhir kelihatannya. Sesudah bapak wasi pemilik rakek, kemudian baru imam kalau nggak ada orang lain. Jadi memang boleh kita ataf kepada abawa ini. Karena ini kan kita anggap jumlah mu'tarodah. Boleh ini. Ini kita anggap jumlah mu'tarodah misalkan. Siapa mamara? Bapak, wasi, pemilik rakek, kemudian imam, kemudian orang-orang soleh. Sama juga seperti bapak, berarti ya ini tambahan kan. Oleh Ustaz fal imam. Coba kita lihat. Biljar, benar ini ada nih. Benar Ustaz. Fal imami biljari atufun ala marrah. Benar. Wal muradu annahum bermula yang dimaksud itu maksud mereka idza faqadu haula'id. Bila tidak memiliki oleh mereka akan mereka, artinya bapak enggak ada, wasi enggak ada, malik rakek enggak ada, yakunu madzukira adalah ma yang disebut akan dijama itu di atas imam. Summa sulaha'il muslimin. Benar Ustaz. Mu'alif. Bil jarri fal imami. Ada lagi? Jadi yang marah itu yang udah lewat itu orang tua itu ya. Yang diwasiatkan ada wal malikir rakiki gitu. Ya. Kemudian kita tambah lagi al-qayyim kan, pengurus kan. Kalau kita udah titipin ke pesantren berarti yang punya pesantren Ustaz. Marah. Ini artinya marah ini udah disebut sebelumnya nih, Teguh nih. Yang tadi nih, cerita abawa ini nih. Ulawasi ini.
Ya, man marra maksudnya orang yang sudah disebut di belakang. Ini di belakang Ustaz sebutannya. Nah, mana ya? Nah ini. Yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala. Summal wasi. Wa ala malikir rake. Kayak itu. Karena udah disebut di belakang, tinggal disebut ma marra. Man marra. Siapa man marra? Itu di atas. Jadi tapi dikasih keterangan lagi gitu ya. Hai minal abawah ini gitu. Ya, ini kan tujuan hasyiah untuk memudahkan kita, Ustaz. Biar nggak bingung kita kan. Walaupun udah beliau tambah-tambah lah, biar ringan dikit. Soalnya kalau nggak ditambah kadang ada muskil kayak fal imam. Ini kalau nggak ada ta'liq ini kadang-kadang terbaca fal imamu, kita atah kepada yang lebih dekat. Ternyata enggak. Fal imami atah kepada abawa ini. Emang huruf atapnya juga muskil kalau di atap yang ke dekat itu Tengku. Soalnya pakai pak dia ya. Ya kan ada ya apa tartib itisol ya. Kalau itu kan mutlaqul jami. Emang wow kalau matep ke mustahir gitu. Itu tadi kata Ustaz itu ini fa ini agak muskil. Emang ya muskil kalau matupnya enggak ke halaman marah. Jadi ternyata mu'allif juga tahu ini muskil kan. Makanya beliau ini langsung kasih kode dikit. Iya. Kalau ataf tadi Tengku bacanya tadi Tengku mengatafnya kemana Tengku? Fal imamu Tengku ya? Tadi awalnya saya mau mengataf ke multakin dan bermula misil mereka dua bapak wasi malik itu yang memungut, yang dititip, yang meminjam, karena pakai fa. Mestinya boleh kita ataf ke sini kalau wal imamu wasulahaul mu'min muslimin. Tapi karena pakai fa, makanya harus ke abawa ini. Oh. Jadi kalau dia ataf itu, kalau ataf yang sebelumnya harus pakai wa gitu Tengku ya? Enggak harus. Ini siaknya menghendaki harus wow. Nah, kalau dikasih fa berarti atafnya ke yang lebih jauh. Gitu. Karena begini, ini enggak begitu, Sa. Karena di sini ini misil mereka ini tidak sedang mengatakan tertib kewajiban. Karena multakid, muda, mustahir kan beda-beda orangnya nih. Nah, ini sama statusnya. Tapi kalau dibanding antara bapak wasi malik dan imam, ini yang harus tertib. Seorang anak itu harus diperintahkan oleh bapaknya. Kalau dia punya bapak, aman kan? Kalau dia nggak punya bapak, mungkin punya wasi. Ini derajatnya sama. Berarti si wasi yang merintahkan dia. Oh, dia nggak punya bapak, nggak punya wasi. Maksudnya dia lamin, budak. Berarti bosnya. Nah, kalau semua ini nggak ada, berpindah kemana? Baru langsung berpindah ke imam. Nah, di sini tertib takkidnya. Adapun multakid, muda, mustahir ini beda-beda orangnya. Orang yang memungut ya dia yang ngurus kan. Kalau nggak ada dia, imam juga. Gitu. Orang yang menemukan anak kecil, dia harus ngurus anak kecil. Oh nggak ada dia, mungkin ada waris dia atau siapa. Kalau nggak ada, berpindah ke imam. Berpindah ke orang beriman sama. Si muda juga sama, mustahir juga. Jadi misluhum dari yang mana nih Tengku? Misluhum hum abawaini wal wasi wa malikir raqib. Jadi dari yang tiga itu gitu. Ya. 1, 2, 3 gitu. Misluhumnya itu multaki ya, itu. Multaki itu wal muda'u wal musta'ir. Kalau misalnya fal imamun ditaruh di setelah itu boleh nggak Tengku? Wal apa tadi? Wal maliki boleh. Memang di situ posisinya di situ. Jadi di sini ini kita tinggalin dulu. Minal abawaini wal wasi wa malikir raqiqi fal imami fasulaha il muslimin. Itu asalnya. Nah itu udah selesai kan. Kemudian bertanya, misalkan anak itu bukan nggak punya orang tua, anak yang ditemukan, nah berarti langsung yang menemukannya. Saya kurang paham tadi Tengku. Kalau ditaruh itu ke depan, kenapa nggak boleh pakai waf Tengku? Saya membaca gini Tengku. Min abawaini wal wasi wal malikil raqiqi wal imami. Jadi kalau pakai wal imami,
Berarti derajat imam dan dua orang tua sama Ustaz. Bisa langsung imam, nggak diurus oleh orang tua. Karena aturannya nggak seperti itu, harus orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya nggak ada, yang lain nggak ada, baru terakhir imam. Nah, jadi antara imam dan orang tua harus tertib. Nah, yang lebih berhak orang tuanya dulu. Kalau nggak ada orang tua baru imam. Itu pakai fa. Tapi seandainya pakai waw, langsung boleh imam walaupun orang tuanya ada, kan nggak seperti itu. Kalau wasi berarti nggak boleh langsung wasi dong Teguh, sebelum orang tua. Kalau wasi itu berarti nggak ada orang tuanya. Seorang orang tua meninggal, sebelum meninggal dia berpesan jaga anak saya, itu namanya wasi. Makanya dia langsung yang lebih berhak. Tapi huruf atafnya kan pakai waw, kata Tengku. Kalau pakai wa itu huruf atafnya nggak perlu urutan. Benar, nggak perlu urutan. Jadi minal abwa ini boleh juga saya baca dulu, minal wasi dulu baru wa abwa ini. Urutan yang dari abwa ini wasi malik hakik itu nggak perlu urutan. Ya. Kenapa tadi wasi dulu? Oh, dalam prakteknya begini Ustaz, dalam prakteknya begini, ini kita lihat kenyataan, bukan kita lihat antara wasi dan abawaini di sini. Jadi status wasi, abawaini, malik, rakek ini sederajat nih. Sederajat. Seorang budak masih kecil, siapa yang mengurus dia? Bukan ayahnya Ustaz. Yang mengurus dia pemilik dia. Nah itu. Oh. Nah, kan beda kan? Lalu kalau kayak muskil gitu Ustaz ya. Sebenarnya nggak muskil ini. Gimana Ustaz Bahruli? Coba dipertegas. Nangkap nggak Ustaz muskilnya Ustaz Fahri? Iya. Karena mungkin tadi itu kalau minal abawaini wal wasi wal maliki rokik kan artinya kan kalau misalnya pakai waw berarti walaupun ada orang tuanya tapi bisa juga diurus oleh wasi atau malik. Kan kalau maliki rokik kan belum tentu nggak ada orang tuanya Tengku. Iya, tapi kan orang tuanya nggak berhak Ustaz karena budak milik, kan milik pemiliknya. Iya, artinya berarti ya artinya tadi itu setara gitu. Setara. Kesetaraan aja gitu. Nah. Artinya kalau nggak orang tuanya ya malik gitu. Iya. Apa wasi ini harus dimanai orang tuanya udah nggak ada Tengku? Iya, namanya wasiat kan terlaksana ketika orang tua nggak ada Ustaz. Oh. Ya kan? Kalau malik kalau malik rakek terserah, dia datang ke pasar beli rakek, beli budak kecil. Berarti yang kewajiban mengurus budak itu kan pemiliknya. Walaupun budak itu masih ada orang tuanya kan karena bukan milik orang tuanya lagi. Ya, tapi secara hukum artinya orang tuanya masih ada gitu ya. Masih ada nggak apa-apa, tapi nggak bertugas kan. Makanya ini sederajat. Ya, sederajat. Pemilik utama lah. Iya. Bahasa mudanya. Kalau imam setelah ketiganya ini gue ya. Kalau nggak ada ini baru berpindah ke imam. Iya. Imam nggak sempat ngurusin, sibuk. Ini baru. Sudah. Jadi di sini ditanggung negara ini telan. Ya itu undang-undang 134 enggak. 434. Oke, Ustaz. Saya lanjutin dulu yang memaknainya ya. Kemudian qauluhu wa ta'limahul wajibat. Bermula ucapan syarih dan ta'limu di luar tadi ya. Wajib kepada man marah oleh mengajarkannya si anak akan kewajiban-kewajiban. Mana contoh kewajiban? Kasolah seperti sholat, puasa, zakati wal haji. Nah, ini udah terlalu cepat diajarkan haji ya. Padahal mungkin biaya belum ada nih. Contoh doang, seperti mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, zakat, dan haji kalau memang mau pergi haji. Wa ma yata'allaqu biha dan mama yang terhubung ya dengannya semua, dengan sholat, puasa, zakat, haji. Minal arkani wa syurut dari segala rukun-rukun dan syarat-syarat. Qauluhu walau sunnatan, sekalipun ada ianya. Apa tadi? Kemana? Syariat nah. Sairi syari, sekalipun ada ketinggalan syariat itu yang sunnah, kasih wakin seperti siwak. Oke. Wa khalafa fi syarhir raudi anil muhimmat. Sama kitab semua muhimmat. Ada kitab yang berbeda? Enggak.
Muhimmat juga di sini. Muhimmat ya. Nama kita Ya. berarti ini kelihatannya ya. Wa khalafa, dan berbeda ianya pemilik kitab Syarah Raudhah dari kitab Muhimmat. Fi dzalik, pada demikian. Pada demikian qauluhu walau sunnatan. Di sini yang sunnah pun dianjurkan, diajarkan. Kalau dalam kitab Syarah Raudhah berbeda dengan yang ada dalam kitab Muhimmat. Pada demikian, maka berkata ianya pengarang Raudhah, al-muradu bisyara'i, bermula yang dimaksud dengan syariat, syariat yang dianjurkan untuk diajarkan kepada anak, bermula yang dimaksud dengan syariat itu ma, yang ada ianya ma fi makna taharah, pada makna taharah dan sholat, kasaumi wa nahwihi, seperti puasa dan seumpamanya puasa, enggak masuk sunnah. Kenapa yang dimaksud dengan syariat yaitu ma yang ada pada makna taharah, yang wajib maksudnya. Pada makna taharah, sholat seperti puasa dan seumpamanya puasa. Li'annahu, karena sesungguhnya ma yang ada pada makna taharah sholat, itulah al-madrubu yang dipukulkan di atas meninggalkannya ma. Karena tadi di atas, muru auladakum bis sholah, kan? Yang diperintahkan untuk dipukul. Fadribu alaiha. Diperintahkan dipukul anak ketika meninggalkan kewajiban. Berarti yang wajib diajarkan syariat-syariat yang wajib saja. Enggak masuk walau sunnatan. Nah, begitu Ustaz yang bisa saya pahami. Wa zakara nahwahu Dzarkashi, dan menyebut akan seumpamanya ini oleh Syekh Dzarkashi. Syekh Dzarkashi juga menyatakan yang dimaksud dengan syariat yang dianjurkan yaitu enggak masuk yang sunnah. Ya. Intaha. Summa ra'aitu, ini kayaknya kata Syekh Anah nih. Summa ra'aitu fi syarhil ubab. Kemudian saya melihat dalam syarah ubab zikra akan sebutan anna dhahira kalamil Kamuli, wa sungguh zahir kalam Syekh Kamuli itu ad-darbu, dipukul juga ala sunan. Nah, ini baru sama dengan walau sunnatan. Intaha. Nah, Ibnu Qasim bitasarrufin dengan sedikit perubahan. Titik Ustaz. Gimana yang perlu diluruskan? Ini banyak banget nukilan Ustaz ya. Nah, coba kita lihat-lihat dulu. Ada yang bengkok, gimana Ustaz? Ustaz Sulaiman hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fikri hadir? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tidur Ustaz? Sakit ini mungkin. Telat banget. Sampainya menjelang pagi. Lalu tentu tadi yang li'annahul madrubu ala tarkihi, hunya itu kembali ke apa tuh? Li'annahul madrubu ala tarkihi. Li'annahu, kembali ke ma tadi saya. Ke makana fi makna taharah wa shalah kasomi wa nahwi. Jadi makana fi makna taharah maksudnya yang wajib. Karena sungguhnya yang wajib lah kalau kita simpulkan. Itu yang dipukul karena meninggalkannya mah. Cocok nggak? Ada pandangan lain? Jadi kalau kita kembali ke ma ini udah masuk semuanya ini. Ya kan? Semuanya masuk nih. Makana fi makna taharah wa shalah kasomi wa nahwi kan masuk semua. Nah ini sekalian ke ma. Kalau yang tadi anil muhimmati, kalau dimaknai nama kitab, kayaknya iskal kayaknya itu. Kita artikan yang penting-penting itu. Iya. Menyalahi ianya Syekh Nawawi apa ini? Dalam syarah Raudhah. Ya. Menyalahi ianya Musannef dalam syarah Raudhah dari yang penting-penting pada demikian. Pada demikian syairis syar'i ya. Enggak, dari kalau yang penting-penting itu yang mana? Semua penting kalau syariat kan. Masa sunnah enggak penting Ustaz? Misalkan muhimmat enggak kita artikan kitab, kita artikan penting, oke.
Ini penting di sini kita artikan apa Ustaz? Kan ada kaitannya juga dengan hukuman pukulan kan. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan sunnah, kayaknya kok kurang urgent gitu. Jadi muhimmat itu tetap yang fardu. Yang wajib? Iya. Nah, kalau yang maksud muhimmat wajib, kenapa enggak ditulis yang wajib aja langsung? Wa khalafa fi syarhi raudi anil wajibat. Kan bisa aja Ustaz. Iya. Nah, lebih terang kalau pakai wajibat kan? Nggak perlu kita bingung-bingung lagi. Nah, coba masalahnya ada nggak nama kitab Al-Muhimmat ya kan? Nggak pernah ini. Belum pernah ya? Kalau kita Coba fikih pandangan yang lain. Pak, cari dulu ada nggak kitab Al-Muhimmat? Ada Ustaz, Kitabul Muhimmat lil Asnawi. Syarih Raudah, benar Ustaz? Kitabul Muhimmat fi Syarhir Raudah war Rafi'i. Nah, ini kan kebetulan di sini Syarah Raudah kan? Iya, betul. Nah, jadi ternyata Syarah Raudah itu ada beberapa, salah satunya nama kitabnya Al-Muhimmat. Berarti udah benar ini Ustaz, Muhimmat nama kitab. Kitabul Muhimmat fi Syarhir Raudah. Banyak nama kitab yang Al-Muhimmat. Banyak. Aman, ada lagi? Kalau i'rabnya annah itu mudhaf ilaih kan ya? Apa badal? Yang mana? Yang ini zikra. Ya, zikra ya. Nah, kelihatannya harus mudhaf ilaih ini. Mudhaf ilaih ya. Ya, karena zikra kan nggak pakai tanwin kan? Ya. Kalau pakai tanwin zikran baru. Oke, aman. Lanjut. Siapa lagi? Ustaz Fikri biar nggak ngantuk. Udah enggak aku. Dari mana kita mulai itu? Qauluhu. Ta'limuhul wajibat. Wujubu mamara nih. Oke, wujubu mamara. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wujubu mamara ay minal amri wad-darbi ala man marra. Ay kullu minal abawaini ila akhiri. Qauluhu fi malihi ay as-sabiyyi wa la yajibu dhalika 'ala al-abi wal ummi wa ma'na anna al-wujuba fi malihi thubutuha fi dhimmatihi wa wujubu ikhrajiha min malihi 'ala waliyhi fa in baqiyat ila kamalihi lazimahu ikhrajuha wa in talifal malu. Qauluhu dzikrus sam'ani titik. Itu ya, ini udah beda nih, udah tambah lagi kan? Ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi ini? Wala yantahi wujubu mamara, dan tidak berakhirlah oleh kewajiban ma yang telah lalu. Dan tidak berakhirlah oleh kewajiban ma yang telah lalu ya di atas orang yang telah lalu. Nah, qauluhu wujubu mamara. Tidak selesailah oleh wajib mamara minal amri dari memerintahkan wa darbi dan menjewer, memukul alaman marra di atas orang yang telah lalu ya. Nah, artinya kullin minal abawaini. Alaman marra ala kullin minal abawaini, di atas tiap-tiap yang satu dari dua bapak, kemudian seterusnya tadi ya. Nah, apa tadi? Malik, rake, wasi dan seterusnya. Qauluhu fi malihi, formula biaya pendidikannya itu diambil pada hartanya as-sabi, pada harta si anak. Ini kita nggak lumrah ya, biasanya harta orang tuanya, ini harta si anak.
Wala yajibu dzalika 'alal abi wal ummi, dan tidak wajiblah oleh demikian pembiayaan terhadap bapak dan ibu, ambil harta dia. Wa makna annal wujuba fi malihi subutuha fi dhimmatihi. Bermula makna bahwa sungguh wajib itu pada hartanya si anak, itu sebutnya. Kembali dhamirnya kemana? Mu'nah ya? Apa tadi di atas? Ujrah ya? Mana tadi? Ujrah. Ya, kembali ke ujrah. Nah, bermula makna bahwa sungguh wajib itu pada hartanya si anak, itu sebutnya ujrah fi dhimmatihi, pada tanggungannya si anak. Nah, dan wujubu ikhrajiha, dan wajib mengeluarkannya mu'nah atau ujrah min malihi, dari hartanya si anak, ala walihi, wajib kepada walinya untuk mengeluarkan, diambil dari hartanya si anak. Fa'in baqiyat, maka jika sisa ianya ujrah, maka jika tetap ianya ujrah. Fa'in baqiyat, maka jika tetap ianya ujrah, tetap butuh ianya ujrah, ila kamalihi, hingga sempurnanya si sabi tadi. Lazimahu, wajib kepadanya si wali, ikhrajuha, oleh mengeluarkannya ujrah, wa in talafal malu, sekalipun rusaklah oleh harta. Maksudnya sekalipun habislah oleh harta. Nah, penjelasan sementara, biaya untuk pendidikan si anak tadi segala macam diambil dari harta si anak, bukan kewajiban bapak dan orang tua, kecuali si anak nggak punya harta baru berpindah kepada bapak ibu. Arti wajib artinya biaya itu memang tertimpa dalam harta si anak, dan wajib bagi wali untuk mengambil harta itu untuk biaya. Fa'in baqiyat, jika tetap ianya ujrah, maksud tetap ujrah masih dibutuhkan terus hingga dia sempurna dalam pendidikannya, tetap walinya mesti mengeluarkan terus, diambil dari harta si sabi, sekalipun sampai hartanya habis. Nah, itu Ustaz. Nah, coba entar kalau yang salah diluruskan Ustaz. Nah, ini kalau muskil fa'in baqiyat. Mungkin ada penjelasan yang lain? Tunggu. Wain talafal malu tadi Tengku artikan sampai hartanya habis, Tengku ya. Sekalipun arti dasarnya talafa ini rusak, habis semuanya. Oh. Nah, ya, jadi in itu boleh artinya sampai juga, bukan nggak pakai hatta gitu enggak ya? Sekalipun ini in. Ya, sekalipun gitu ya, in itu. Ya, sekalipun. In ghayah. Hatta kita artikan sehingga Ustaz. Ada pandangan yang lain kira-kira? Di fa'in baqiyat ada penjelasan yang lain selain seperti tadi Ustaz? Saya udah mikir-mikir ini nggak ketemu ini. Jadi akhirnya keluar penjelasan seperti itu Ustaz. Jadi kalau kita artikan, maka jika tetap ianya harta hingga sempurnanya si anak. Kadang baki juga bermakna sisa tuh, nggak masuk kalau tersisa harta ya. Nah itu tersisa harta hingga sempurnanya si anak. Gimana cara memahaminya? Harta masih tersisa, si anak udah sempurna kan? Kenapa harus dikeluarkan lagi Ustaz? Ustaz. Ya. Maksud bakiat ini masih harus diongkosin, harus diupah sampai dia dewasa. Nah, itu masih seperti tadi berarti. Harus diupah, dia nggak sempurna pelajarannya, kan ada anak yang harus diupah sampai dewasa, dia harus dia ngajarin terus. Ya. Ya, itu kalau itu udah diterima Ustaz. Cuma saya mengartikan jika tetap maksud tetap butuh pembiayaan. Berarti kan masih harus dikeluarkan ujrah, kan itu maksud Ustaz kan? Nah, tetap butuh ujrah maksudnya. Untuk menyempurnakan pendidikannya biaya masih dibutuhkan, tetap harus dikeluarkan walaupun harta sampai habis, nggak apa-apa. Harta kan tujuannya untuk digunakan, kan disimpan.
Nah, gitu Ustaz. Artinya begini ya Tengku. Jadi bagi si wali dia tetap harus mengeluarkan ujroh meskipun harta si anak sudah habis. Ya, Tengku. Enggak. Gimana Ustaz? Wajib bagi wali untuk mengeluarkan ujroh lazimahu ikhrajuha meskipun hartanya sudah habis, harta si anak udah habis, jadi kewajiban sudah pindah ke wali gitu. Gimana itu? Enggak ada sebutan di atas, enggak wajib demikian kepada Bapak kan? Masalahnya kalau sampai di sini, Bapak Ibu kan enggak wajib. Ini sepintas dulu Ustaz, tanpa kita melihat teks lain. Oke? Oh ya. Tanpa melihat teks lain, Bapak Ibu enggak wajib. Ini si anak punya harta. Kalau masih dibutuhkan terus sampai habis harta si anak tetap harus dikeluarkan. Jadi kalau maksud Ustadz tadi baru kita tambah, ini harta si anak udah habis. Anak itu belum pintar-pintar. Nah itu baru berpindah ke ayah. Ayah yang berkewajiban untuk membiayai si anak, itu boleh. Tapi Enggak, kalau maksudnya, untuk di sini masih harta si anak masih ada. harta si anak kan masih ada, fa'in bakiyat. Ya. Nah, sedangkan ekornya di terakhir wa in talafal mal. Jadi kan hartanya meskipun ada kan habis. Jadi untuk ngasih ongkos kan otomatis kan hartanya sudah habis Tengku. Iya. Hartanya sudah habis? Hartanya sudah habis. Jadi bagaimana dia mau ngeluarin ongkos? Nah, itu baru berpindah ke ayahnya. Tapi kalau sampai di sini ayahnya nggak ikut dulu. Ini kan kehabisan hartanya belum jelas, Ustaz. Coba sebentar. Kalau saya mengartikan, jika tetap ianya ujrah masih dibutuhkan, kan begitu? Sampai di sini setuju, Ustaz? Ujrah masih dibutuhkan. Biaya untuk pendidikan si anak masih dibutuhkan hingga sempurnanya si anak. Nah, wajib kepada si ayah oleh mengeluarkannya harta. Harta dari mana dikeluarkan? Tetap pakai min malihi ala waliyih. Ini ikhrajuha tadi min malihi. Berarti ikhraju di sini juga min malih. Tetap wajib bagi wali untuk mengambil harta si anak. Bukan harta ayah. Sampai kapan wajib mengambil harta si anak? Sampai harta si anak habis. Kalau sudah habis baru nggak bisa diambil lagi. Kalau masih belum kamal, baru kita tambah. Ambillah harta ayah. Nah. Gimana Ustaz? Coba. Jadi ini poin talafal mal ini meskipun hartanya sampai habis gitu ya Tengku ya? Iya sampai habis. Cuma gini Ustaz. Di sini ikhraju kita cari muta'alanya dulu. Lazim akannya si wali oleh mengeluarkannya harta kan gitu? Ujrah. Dikeluarkan diambil dari mana? Nggak ada cerita dari harta ayahnya karena di belakang nggak ada sebutan. Yang ada mimmalihi. Oke? Ya, ya. Nah, berarti harus kita tambah min malihi di sini. Lazimahu ikhrajuha min malihi. Nah, wa in talafal malu. Baru nanti kalau habis harta si anak baru harta si ayah itu ada pembahasan lain kayaknya. Nah, ini nanti. Ya kan? Fa in faqida fal wujub. Nah, inilah. Mana hartanya? Nggak tahu di mana ketemu. Kalau udah habis harta, baru berpindah ke bapaknya. Ya, imalihi, summa ala abihi, summa ala ummihi. Mana ya? Nggak kelihatan. Al-Qur'an wal adabi fi malihi, summa ala abihi, summa ala ummihi. Mana Ustaz? Di kita saja ini. Nggak kali ada tagnya di sini. Kayaknya pernah baca gitu, cuma nggak tahu di mana. Di luar ini. Di luar. Iya. Ah. Ujratul ta'limihi dalika Al-Qur'ani.
fi malihi summa ala abiha ini kan. Nah ini baru summa ala ummihi. Ya. Gimana Ustaz Bahruli? Ustaz Dadi nggak hadir ya? Ustaz Belum nanya Tengku. Abi belum hadir. Ya. Kayaknya ada pengajian biasanya Tengku ngisi kuliah subuh. Ya. Ini kita habiskan dikit lagi kayaknya ya, biar besok. Oh tapi udah tambih nih. Tambihun. Udah beda pembahasannya bagaimana? Ya. Nah itulah para ustadz semuanya kan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah nuktah sagirah ini Ustaz. Dikit lagi lah kita baca ya, biar besok beda judulnya kayaknya nih besok. Wa awalu wajibin kan? Udah beda lagi. Pak, siapa lagi lanjut? Kalau masih belum pada ngantor, tambihut. Saya tunggu ya. Coba Oke, dulu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Zakaral sama'aniyu fi zaujatin saghiratin zati abawaini anna wujuba ma marra alaihima fazauji faqaddiyatihi wujubu darbiha wa bihi walau fil kabirati sarraha jamalul islami al-Bizriyi qala saykhuna wa huwa zahirun illam yakhsha nusuzan wa atlaqa Zarkasiyu an-Nadbaz. Ya. Oke Ustaz, ini makin disingkat-singkat ini kita Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Zakara Sam'aniyu menyebutkan oleh Syekh Sam'ani fi zaujatin sagiratin pada istri yang kecil zati abawaini yang memiliki dua ayah, dua ibu bapa. Apa menyebut oleh Sam'ani? Anna wujuba mamara, bahwa sungguh wajib ma yang telah lalu ia. Bahwa sungguh kewajiban ma yang telah lalu ia, memerintah dan memukul, itu alaihima, di atas keduanya ayah. Nah ini ada anak kecil dinikahkan ya kan, anak kecil itu masih tanggung orang tuanya berarti, masih tanggungan orang tuanya, bukan suaminya dulu. Nah, menyebut oleh Syekh Sam'ani pada istri yang kecil yang memiliki dua orang tua bahwa sungguh kewajiban ma yang lalu ia itu di atas keduanya abawa ini. Kemudian baru fazauji, baru berpindah ke suami. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Dan bermula qadiyahnya madzakara Sam'ani. Bermula kehendaki ma yang dikatakan oleh Syekh Sam'ani, itu wajib memukulnya si zaujah. Siapa yang melakukan? Ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya berarti suaminya yang mukul kan? Wabihi kembali ke darbi, dan dengannya pukul. Dan dengannya pukul walau fil kabirah, walau pada istri yang besar. Kalau tadi ke zaujatin sagirah, ini kabirah istri juga. Wabihi, dan dengannya pukul walau pada istri yang udah gede, telah menjelaskan oleh Jamalul Islam. Syekh Jamalul Islam menyatakan kalau istri bandel nggak mau salat oleh dipukul. Nah, Syekh, oke. Kemudian qala syekhuna, berkata oleh syekhuna, wa huwa dhahirun, dianya itu zahir, kemana ya huwa? Dianya ma sarhabi Jamalul Islam. Dianya apa yang dikatakan oleh Syekh Jalal Islam, yaitu wajib pukul istri, itu zahir. Kapan? Ilam yakhsha nusyudzan, jika tidak takut dia akan terjadi nusyur kan? Kalau istrinya dipukul tambah bandel, enggak. Wa atlaqat Zarkashiyun nadba, dan memutlakkan oleh Zarkashi akan nadab. Menurut Syekh Zarkashi, istri kecil dan gede sama-sama nadab. Sunnah. Nah, kita lihat dulu. Nah, itu. Sepintas di luar gitu. Nah, ini. Siapa lagi yang baca dulu biar kita tahu. Nah, ini. Ini satu orang lagi baca.
Biar jelas yang di luar tadi. Siapa Ustaz? Banyak yang belum kayaknya. Ustaz. Oke, Ustaz. Zakara sam'ani ilah hasilu ma zakarahu annahu yajibu alal abwaini mamarra ay min nahwi ta'limi wa darbi lizawjati as-saghirati fa in faqada fal wajibu ala zawji qauluhu wa bihi ilah ay wa bi wujubi darbi walau fi zawjatil kabirati sarahal jumalul islami al Bazzari qala fit tuhfati fil fasli ta'ziri wa bahatha ibnul barazi bikasril muwahhadati annahu yalzamuhu amrun zaujatihi bisolati fi awqatiha wa darbiha alaiha wa huwa muttajahun hatta fi wujubi darbil mukallafati lakin la mutlakan bal in tukafu al fi'lu alaihi walam yakhsha ayatarattaban alaihi muwashwishu lil asyrati bi yu'assiru tadarukuhu. Oke, Ustaz. Itu Ustaz. Masyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara samani hasilu ma zakarahu, bermula kesimpulan ma, hasilu ma. Bermula kesimpulan ma yang menyebutkan ianya Syekh Sam'ani akannya ma itu annahu bahwa sungguh ini baru hal dan sya'an. Yajibu alal abawaini, wajib kepada dua orang tua oleh mamara. Oleh apa wajib? Oleh ma yang telah lalu ia. Apa mamara? Min nahwit ta'lim, mengajarkan. Wa darbi, memukul. Lil zaujati saghirah, bagi istri yang kecil. Orang tua yang bertanggung jawab pertama kan untuk mengajarkan dan menjewer istri yang kecil. Fa in faqida, maka jika tidak ada keduanya abawaini, fal wujubu ala zauji, maka bermula kewajiban itu kepada suami. Nah, sama kayak di luar masih ya. Qauluhu wa bihi ilah, bermula ucapan syarih wa bihi ay wa bi wujubi darbi. Wa bi wujubi darbi dari di atas. Gimana tadi? Wa bi wujubi wa bihi wa bi wujubi darbi walau fil kabirah ay walau pada istri yang besar. Nah, sarraha telah menjelaskan oleh Syekh Jamalul Islamil Bidri. Bidriyu. Sarraha Jamalul Islamil Bidriyu. Qala fit Tufah, kata yanya Ibnu Hajar dalam Tufah, fi fasli ta'zir. Ini ta'zir kayaknya ya, ini ada titik nih. Ya. Ada tuh ta'zir. Enggak ada titik kan? Ada titik. Ada, ta'ziz gitu. Ta'zir, fi fasli ta'zir. Enggak, ini di ra kedua pakai titik. Oh enggak. Ya. Apa tertulis dalam kitab Tufah? Wa bahasa Ibnul Bidri, dan telah mengkaji membahas oleh Ibnul Bidri bi kasril muwahadah. Cara bacanya kasrah ba. Muwahadah itu ba. Annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu yalzamuhu. Lazim, wajib kepadanya suami. Nah, wajib kepadanya suami ini kita kembali kan. Amru zaujatihi, oleh memerintahkan istrinya bisalah, diperintahkan dengan sholat fi awqatiha, pada waktu-waktunya sholat. Wa darbuha, wajib kepadanya oleh memukul ya istri alaiha, di atasnya sholat. Nah, berarti istri ini kan umum istri kan, nggak ada sebutan istri kecil apa istri gede. Wahwa muttajihun, dan dianya bahasnya Ibnul Bidri itu yang muttajih, kuat. Hatta fi wujubi darbil mukallafah, hingga pada kewajiban memukul si mukallaf. Mukallaf maksudnya istri yang udah gede. Nah, tetapi lakin la mutlakan, tetapi tidak secara mutlak, tidak dipukul secara mutlak, serampangan. Kapan baru dipukul? Bal in tawaqqafal fi'lu alaih. Nah, tetapi baru dipukul jika terhentilah oleh perbuatan alaihi, di atasnya pukul.
Kalau nggak benar-benar nggak mau salat, harus dipukul baru salat. Nah, itu baru dipukul. Dan tambah lagi kaidnya, walam yakhsha ayyatarattaba alaihi musyawishun lil asyrah atau lil usyrah ya. Nah, dan tidak takut dia bahwa terjadi di atasnya pukul oleh musyawish, oleh yang mengacaukan lil usyrah bagi kehidupan, bagi kehidupan keluarga, ya'suru tadarukuha, yang sukarlah oleh menggantikannya. Gimana cara mengartikan? Bentar. Was-was. Syawil, mengacaukan. Tetapi tidak secara umum. Tetapi jika terhentilah oleh fi'lu, oleh melakukan kewajiban sholat tadi, alaihi di atasnya dorbi. Walam yakhsha, dan tidak khawatir ianya si suami, ayatarabba alaihi, ayatarabba, bahwa terjadi di atasnya pukul oleh musyawishun, yang mengacaukan, ketidaknyamanan bagi kehidupan keluarga, lil usyrah, bagi pergaulan, yang suruh, yang sukarlah oleh menggantikannya musyawish. Nah, boleh nggak seperti itu? Jadi dulu, Ustaz. Jadi simpulannya begini. Kalau menurut Ibnul Bizri ini, wajib kepada suami memerintahkan istrinya untuk merintahkan sholat tepat waktu dan dipukul juga kalau nggak mau sholat. Nah, kemudian pendapat itu udah cocok, mutajah kita anggap kuat. Bahkan pukul itu berlaku bukan hanya kepada istri kecil, istri besar juga sama. Tetapi pada istri besar itu, ini laki kepada istri besar, tidak dipukul secara mutlak. Nah, baru dipukul kalau khawatir, bukan khawatir. Kalau memang benar-benar nggak mau melaksanakan sholat, harus dipukul. Dan dia ketika memukul tidak khawatir dari pukulan itu menyebabkan ketidaknyamanan kehidupan keluarga yang susah untuk diobati lagi kan. Karena kalau hati sesudah renggang dengan suami, kadang obatnya susah. Kalau mudah obatnya enggak apa-apa. Gitu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Jadi maksud tadaruk ini gimana tadi, tunggu? Menggantikannya musyawish. Nah, misalkan kita memukul, terjadi kerenggangan, musyawish ya. Terjadi kerenggangan, yang kerenggangan itu susah untuk direkatkan kembali. Nah, itu jangan dipukul, dibiarkan aja udah. Tapi kalau terjadi kerenggangan, dicium sekali udah damai lagi Ustaz kan? Itu nggak apa-apa. Ya, gitu Ustaz. Oke. Kan ada istri Ustaz, kalau udah marah dendam, 2 tahun masih ingat kan? Itu jangan dipukul yang begitu, harus nasihat baik-baik Ustaz. Kalau ketuang udah damai itu. Nah, itu dia. Begitu Ustaz lebih kurang ini. Udah habis belum? Belum ya? Oke, masih panjang Ustaz. Kapan titiknya ini Ustaz? Oh, kagak ada titiknya, udah kita titik aja, ini kagak ada titiknya. Harus diulang lagi besok. Oh, ada ini. Awal wajibnya ini udah titik nih. Nah, ini dikit lagi. Illam yakhsha nusuja. Jika tidak takut dia akan nusyud. Qala fi syarhil Umbah, berkata ianya siapa? Ibnu Hajar apa? Dalam syarah Umbah. Bi khilafi ma law khasya dzalik. Dengan sebaliknya jika kalau takut dia akan demikian terjadi nusyud. Nah, kalau dia khawatir terjadi nusyud dengan sebab dipukul, jangan dipukul. Kenapa? Lima fihi minad dharari alih, karena ma yang ada padanya ma dari mudarat di atasnya si suami. Kalau pukul istri, nusyud dia, antar kacau kan? Suami bingung ntar. Nah, ini kembali ke suami. 5 karena ma yang ada ia padanya nusyud. Nah, takut nusyud dari mudarat di atasnya suami. Kemudian qauluhu atlaqat Darkasyiyun nadba, memutlakkan oleh Syekh Darkasyi akan nadab, annahu jara ala nadbi darbiha mutlaqan. Artinya bahwa sungguhnya Syekh Darkasyi itu berjalan ia di atas sunat memukulnya si istri secara mutlak. Maksud mutlak khasya nusyudan amla. Khawatir ia akan nusyud atau tidak, tetap sunnah, enggak wajib. Nah, ini baru titik Ustaz. Gimana Ustaz? Ini makin rumit ini kitab. Artinya untuk istri-istri tertentu yang agak sulit untuk dididik, ya
mau nggak mau solusi terakhirnya harus dengan kesabaran ya Tengku ya. Kalau kata Ustadz penceramahnya pakai ngomong dari hati ke hati kan. Biasanya yang dari hati kan tembus ke hati katanya. Kalau pakai pukulan, khawatir istri juga jago kan. Kita yang dilempar lewat jendela kan. Tapi juga hukum memukul istri sekarang apa sudah bisa bisa dipraktekkan di Indonesia? Sementara ada aturan KDRT Tengku. Nggak bisa. Ini kita takluk di bawah undang-undang Ustaz. Tadi kita di penjara. Mana yang didahulukan? Makanya jangan pakai pukul kan. Mukul tapi nggak ada bekasnya Tengku. Ah, itu dia. Kan susah kan kalau nggak ada bekasnya nggak ada buktinya juga. Enggak, itu laki-laki kalau udah mukul lupa Ustaz, nggak sempat pakai bantal. Numbuk di atas bantal kan nggak mungkin. Iya, berarti kan dia melanggar aturan karena aturannya kan ghairu mubarihin Tengku. Tapi bisa Ustaz Bahruli dirinya menjadi korban sekaligus menjadi saksi. Ya, itu sebenarnya istri gimana suami ya? Biasanya begitu ya. Kan satu sinyal biasanya ya. Jarang-jarang yang beda sinyal. Kalau beda sinyal dari awal nggak ketemu Ustaz. Kalau suami rajin, insya Allah istri rajin. Gimana nahkoda lah kan? Alhamdulillah. Nah, ini saya tutup dulu Ustaz ya. Kalau kita pengen ngobrol sebentar, oke? Akhirul kalam sampai di sini. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini saya nggak tutup dulu Zoom-nya. Ini rekaman doang yang ditutup.